dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Haja Sitimah. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda. Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. Ya, Bagus, khas Indonesia. betul karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga. Betul, satu set Oh. sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Nah. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, Oh. ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya. Betul. Harap diingat Pak Ustadz, biar nggak salah, yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini. Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Ah, ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke, Pak Ustadz, terima kasih Bang ke Ajis. dalam boleh? Kita masuk ke dalam. Siap Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Dahsyat yang ada di sini dan juga yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada yang sedang menonton tayangan ini. Kita bertemu lagi dalam Gaspol Sahur. Alhamdulillah. Senang sekali saya Ajis 2000 masih bersama Ustadz Sita. Saya masih ada di Makassar, kota angin mamiri. Angin mamiri kupa. Lanjut Ibu. Oke, terima kasih tepuk tangan ibu-ibu semua. Ustadz gimana? Ya. Saya nyanyi kayak Ustadz gimana? Saya tuh panutannya tuh Ustadz banget. Gimana? Saya kalau nyanyi khusus lagunya Romai Rama. Ini dia. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari, hati rasa. Berarti ibu sudah tua semua. Karena ini lagu ibu-ibu pada tahun 70-80. Ya kan? Masih lebih bagus lah Mas Aziz. Daripada lagu zaman sekarang. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Ya. Jadi Mas Aziz ini Ya, Pak Ustadz. apa lagi yang kita mau tuntaskan hari ini? Seperti ini Pak Ustadz, kaum muslim sudah pasti mengidolakan Rasulullah SAW. Ya. Nah kira-kira nih Pak Ustadz, Ya. di tengah gempuran musik, gempuran film dan lain-lain yang membuat para anak-anak mungkin mengidolakan mereka. Kira-kira masih ada gak ya Pak Ustadz yang mengidolakan Rasul? Jadi begini, jangan mengidolakan
kepada sesama manusia yang sebagai manusia biasa, karena nanti kecewa. Ya, siapa yang kita idolakan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sangat baik. Baik, hari ini kita membahas tentang kita sih berharap anak kita ini jadi seperti apa yang kita harapkan. Kita ingin anak kita ini menjadi investasi dunia sampai akhirat. Kita ingin anak kita ini menjadi kebanggaan kita di dunia. Dan kita ingin berharap di akhirat pun menjadi permata hati kita di nanti, insya Allah. Tapi sayang seribu sayang, kadangkala setengah mati kita sekolahkan anak kita, bersusah payah kita kuliahkan dan sampai pada akhirnya kita nikahkan. Ternyata dia bikin malu orang tuanya. Usia senja orang tuanya tidak ada yang ngurus. Ya, malah dia menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah yang akan kita urai sedikit di waktu yang kurang lebih sejam ini. Mudah-mudahan menjadi pegangan dan pedoman yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Ya. Amin. Nah mungkin Pak Ustadz di awal segmen ini mungkin bisa dimulai dulu sedikit tausiah apa kira-kira yang akan Ustadz sampaikan pada segmen pertama ini. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini Bu, Allah takdirkan selain guru formal, yaitu dosen Universitas Hasanuddin, jurusan ilmu komunikasi, dan juga guru non formal, yaitu sebagai pendakwah, penceramah. Nah biasanya saya kalau ujian di kampus, anak-anak mahasiswa ujian final test, itu kan ujian tulisan Kibu. Lalu saya bilang, adik-adik sekalian jangan pegang handphonemu. Karena saya khawatir kau gunakan untuk contek dan kerjasama. Handphone simpan di sudut kanan meja masing-masing. Simpan lihat HP-nya di sudut kanannya. Saya keliling-keliling, lihat-lihat, mengawasi. Tiba-tiba ada saya lihat Bu, anak mahasiswiku yang perempuan. Saya lihat HP-nya, cakepnya cowoknya, putih, bersih. Saya lihat mukanya ceweknya, enggak nyambung-nyambung ini. Ya, enggak rasa-rasanya enggak pas. Saya bilang sama ini adik mahasiswaku, dek, cakepnya cowokmu. Langsung dia bilang, Ustaz tidak gaul, bukan cowokku itu Ustaz. Oh, bukan cowokmu ini, siapa ini dek? Nah bilang, Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Dia bilang, artis Korea Ustaz. Oh, artis Korea ini. Nah kenal kau dek? Tidak. Pernah kau nak telepon? Tidak. Pernah kau nak kirimkan pulsa? Tidak. Pernah kau antar pi kuliah? Enggak. Bodoh ini. Kenapa kau simpan di situ? Untuk apa? Enggak nak kenal kau juga. Nah miss call kau saja tidak pernah. Ganti tuh. Gambarnya bapakmu kau simpan depan HP-mu. Dia bilang tunggu Pak Ustaz. Ganti cepat. Tunggu dulu Ustaz. Dia cari itu foto bapaknya. Terhapus Ustaz. Inilah yang kadangkala membuat miris hati kita. Anak-anak kita lebih menghormati selebriti daripada orang tuanya. Yang selebriti itu tidak pernah dia ketemu, tidak pernah juga dikasih uang belanja. Lebih menjadikan selebriti ini sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bapaknya yang carikan nafkah, ibunya yang masakkan tiap hari, ibunya yang cucikan pakaiannya. Tidak ada penghormatannya sama ibu bapaknya. Nah ini tentu jadi masalah. Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. Boleh dikata 90% salahnya orang tua. Karena Nabi pernah menjelaskan anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tahu fitrah Ibu? Suci, bersih, tidak ada dosa dan kesalahan. Orang tuanya yang membuat dia kafir, orang tuanya membuat dia majusi, ya. Orang tuanya yang membuat seperti itu. Ibaratnya Allah ingin berkata, Bu,
saya kasih kau buku sama pulpen. Bukunya buku baru, pulpennya baru. Terserah ibu mau tulis apa. Ya kan? Kalau buku baru kan masing-masing. Tulisannya ibu sana belum tentu sama yang diisi di sini. Kalau silakan, kata Allah, tulis kau. Apa yang kau mau tulis di situ. Tapi ingat, semua yang kau tulis pasti aku minta tanggung jawabnya. Nah, bagaimana anak-anak kita mau baik kalau kita sendiri tidak bisa jadi teladan? Anak kita dikasih bangun bapaknya sholat. Ayo nak, pergi sholat. Sholat subuh, pergi sholat. Tidak pernah nak lihat bapaknya sholat. Pergi sholat. Nah bilang anaknya, bapak iya. Nah, kan bingung. Ibunya bilang, jangan keluar rumah nak. Tidak bagus itu gadis selalu keluar rumah. Mamanya tidak pernah ada di rumah. Iya toh, bagaimana anak kita mau dengar? Bapaknya bilang, awas ya, saya dapat kau merokok, saya tempelin kau kalau saya dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, pikir dulu berokok. Kalau mau anak baik, kita dulu yang harus jadi teladan. Mamanya lagi bilang, awas, kalau saya dengar kau bicara kasar, saya dengar kau kasar ngomong, saya tempelin mukamu. Itu sudah kasar. Banyak kan ibu-ibu kalau sama anaknya orang, anaknya tetangga, bapak-bapak, anaknya tetangga, dia bilang, di mana mama nak, gimana kabar nak? Itu sekali kalau sama anaknya saya, mana mamamu? Bodoh ini. Gimana ceritanya? Bahkan ada bilang, setan ini, berarti bapak tuyul. Iya kan? Maka yang paling pertama, kalau mau anak kita baik, kita dulu menjadi teladan. Jangan berharap anak kita sopan kalau orang tuanya kasar. Jangan berharap anak kita rajin ibadah kalau ibu bapaknya pun malas ibadah. Maka yang terbaik jadi dulu teladan. Semua itu berawal dari cara memilih pasangan. Maka semua nanti kalau ibu-ibu kan terlambat makin ibu karena ada semua suami kita toh. Tidak mungkin lagi kita mulai lagi dari awal. Ya memangnya pompa bensin, start dari nol. Ya ibu-ibu, maka minimal nanti ibu milih mantu. Itu dulu, lihat dulu agamanya bagus apa enggak. Kalau bagus agamanya, sudah langkah pertama tepat, sudah bagus langkah pertamanya. Ya. Sudah itu, sekarang bisa mini bu. Apa? Alhamdulillah dikasih rezeki hamil. Ketika hamil, yang pertama harus ibu lakukan, jangan pernah dilanggar, jangan kasih makan barang haram. Begitu dalam kandungan sudah kita yakin mau punya anak yang baik, ibu kalau datang suami bawa rezeki, tanya dulu setelah ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu kalau datang suami tak bawa uang, apa langsung kita ucapkan bu? Bohong. Pasti langsung bilang, terima kasih, beli cincin. Ucapkan dulu alhamdulillah. Yang berikutnya tanya, Pak, ini uang dari mana? Biasanya cuma 5 juta. Kok bisa 4 juta ini? Biasanya cuma 5 juta. Kok bisa 7 juta? Dari mana ini 2 juta? Kalau halal, sini. Kalau haram, bapak mau makan haram silahkan. Jangan bawa ke rumahku. Saya tidak mau beri makan anakku dari barang haram. Bisa ibu? Bisa? Kenapa sedikit ini? Bisa ibu? Bisa. Kalau 2 juta bisa. Tapi kalau 20 juta? Bengkok mukanya. Langsung dia bilang sebentar pideh nanti topi dilihat halalnya. Ingat jangan mengkonsumsi barang haram. Suami juga jangan bawa ke rumah barang haram atau dari cara-cara haram. Insya Allah langkah kedua sudah tepat. Pilih jodoh yang bagus, hamil, jaga janinnya dari makanan dan minuman yang hanya halal-halal saja. Itu dia tausiah awal dari Pak Ustaz kita. Tadi sempat menyebut nama Lee Min Ho. Saya juga Lee Min Plus ya. Jadi ada Min, ada Plus. Ntar kita kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.